Sudah cukup lama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbuah. Jangan sampai Tuhan datang kita nggak berbuah-berbuah. Yang kepahitan masih terus kepahitan, yang selingkuh masih terus selingkuh, yang hidup dalam dosa masih terus melakukan dosa. Ayo kita mulai berbuah waktu kita melakukan firman. Nah, salah satu penghambat untuk orang berbuah, tadi pagi kita sudah belajar, adalah ketika firman itu ditabur di tanah yang penuh semak duri. Salah satu semak duri itu adalah kekhawatiran yang menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh apalagi berbuah dalam hidup kita. Nah, bahaya kekhawatiran ini ternyata luar biasa dan seringkali kita tidak menyadari, tetapi itu terjadi. Kenapa saudara? Karena kita hidup di tengah dunia yang kelihatan mata, tapi Tuhan itu tidak terlihat mata. Makanya seringkali kita pintar ngomong firman, tapi pada dasarnya ketika kita disuruh mempraktikkan firman, percaya waktu kita belum melihat, rasanya sulit ya. Dan itulah sebabnya juga makanya banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, hari ini saya pengen membahas tentang satu hal yang sangat luar biasa yang bisa membuat iman kita tidak bertumbuh, yaitu hal kekhawatiran. Mari kita baca bersama Injil Lukas pasal yang ke-12. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ternyata ada dua hal yang memang membuat orang itu khawatir, hanya masalah perut dan masalah pakaian. Semua itu masalah-masalah yang tidak ada nilainya sampai pada kekekalan. Kalau kita mau serius berpikir, yang bikin orang khawatir itu cuma dua hal, makanan dan pakaian, kata Yesus di sana ya. Jangan khawatir tentang itu. Sebab apa? Ayat 23 berkata apa? Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Apa artinya saudara? Manusia hanya sibuk bekerja mencari uang agar dapurnya ngebul, agar perutnya terisi. Tapi kita lupa, Alkitab berkata hidup itu lebih penting daripada makanan. Mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang benar. Tapi ada sebagian orang itu hidup untuk saudara bersyukur kalau berpikir bahwa hidup makan untuk, berarti kalau makan untuk hidup yang penting apanya? Hidupnya ya. Kita makan itu supaya kita hidup. Tujuannya makan itu agar kita hidup. Benar yang Yesus katakan, hidup itu lebih penting daripada makanan. Kalau kita sadari bukan makanan yang terpenting, tetapi hidupnya itu loh. Kita makan tempe, sambal, nasi enak enggak? Kalau disertai dengan ucapan, makan steak yang harga 1 juta, di Jakarta ada steak 1.500.000 harganya, 2.600.000 ada, sampai 3.500.000 ada. Saya diajak orang makan, ibu pilih, saya lihat harganya. Suami saya colek saya, enggak usah milih, biar yang ngundang yang milihin. Nanti kita salah, lihat harganya aja mau kecekik. Saya tanya, ini kenapa bisa mahal begini ya? Konon bu, ini sapi-sapinya dipelihara khusus. Jadi sapi itu enggak stres. Dia makannya baik, dikasih vitamin. Jadi juga dagingnya itu enak. Ini sapi pilihan. Dalam hati saya, biar sapi dagingnya enggak stres, kalau yang makan stres. Iya enggak? Ya, buat apa sapi enggak stres, orang yang makan stres. Yang ada saya bayar jadi ya, jadi yang penting sapi yang stres atau orang yang stres? Enggak penting sapinya mau stres atau tidak, yang penting kitanya ini loh. Ya, daripada makan begitu bayar stres, saya pilih makan di pinggir jalan aja, benar enggak? Enggak stres. Ya.
Jadi saudara jangan salah ya. Yang paling penting itu hidupnya, bukan makannya. Ya, ada orang bilang, ya memang makan tempe sama sambal enak Bu, tapi kan lebih enak kalau kita makan daging. Ya, di restoran tuh lebih enak lagi. Jadi bahagia mana, makan tempe sama sambal atau makan daging sama steak di restoran? Bahagia mana? Memang ada yang sudah ditakdirkan tempe sama sambal memang ya. Yang jawab ini memang sudah ditakdirkan. Anda harus makan tempe sama sambal. Ya. Jadi sebenarnya kan bukan soal makannya apa. Tapi sebenarnya bagaimana soal kita nih bersyukur. Kayak kemarin saudara, saya tuh diundang ke Singapura ya. Saya angkat foto, 2 foto. Satu, saya duduk di emperan bandara di lantai, melantai sama suami, nyandar di tembok. Yang kedua, suami saya ngangkat foto kita duduk di business class. Jadi orang tuh semua pada bingung, loh Bu Debbie naiknya business class kok duduknya di emperan di lantai. Saya bilang itu bukan pencitraan. Jadi ceritanya kita sampai di gate itu belum dibuka gate-nya, dan di situ ada si kursi tapi sudah penuh dengan umroh. Kaki saya ini udah mau meledak karena Singapura itu perjalanan bandaranya kan jauh, kita lari apalagi kalau sudah mau dibilang tinggal 15 menit lagi sudah boarding. Kita lari jauh jalan, kaki saya itu udah kenyut sampai di situ nggak ada tempat duduk. Saya dan suami lihat, enak duduk di lantai nih. Ya, lalu suami saya udah duduk di lantai, saya ikut. Ada teman saya satu di situ dia bilang, "Bu, ibu jangan duduk di situ." Saya bilang, "Kenapa?" "Ibu public figure. Nanti kalau ada jemaat lewat, lihat ibu di situ dia mau bilang apa?" Saya bilang, "Peduli amat. Kaki saya udah mau meledak. Biar orang bilang apa, saya mau duduk di situ." Jadi saya ikut suami saya duduk sambil selonjoran di lantai. Bener aja ada orang lewat, "Ibu Debbie Basir ya." Saya bilang, "Iya Bu, Ibu saya mau minta foto ya. Tapi satu syaratnya kalau Ibu mau minta foto sama saya, Ibu ikut ngemper sama saya di bawah. Karena saya gak mau berdiri, kaki saya udah sakit." Oke Bu, jadi dia duduk di bawah. Nah persoalannya kan bukan kita duduk di bisnis kelas atau lagi ngemper di bawah. Ya, persoalannya hati kita nih ada ucapan syukur enggak? Sama dengan makanan. Ya, saya banyak melihat orang kaya makan di restoran mewah, sekali makan tuh bisa 5-6 juta. Itu kita punya gaji sebulan ya. Kalau orang yang kerja ya yang biasa-biasa. Tapi makan dengan makanan yang 5-6 juta sekali makan, tidak ada damai sejahtera, suami istri bertengkar, anak-anak bertengkar. Lebih baik kan makan tempe sambal tapi hidup dalam damai sejahtera tuh. Jadi saudara imani yang mana ini? Balik lagi tempe sama sambal. Memang orang Pasuruan ya. Nomor 1 tempe is the best memang ya. Iya, jadi maknanya Yesus ini lagi menjelaskan. Kenapa engkau khawatir? Karena engkau salah menilai, engkau pikir makanan itu lebih penting daripada hidup. Yang Tuhan nilai adalah cara hidup kita, bukan cara makan kita. Yesus bilang, Alkitab bilang makan itu dimakan turun ke perut lari ke jamban. Tapi hidupmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah cara hidup. Ya, kalau makan tuh gampang, apalagi kayak kita masih daerah begini, ada halaman di belakang tanam daun singkong, daun pepaya. Mau makan tinggal rebus daun singkong bikin sambel, toh enak gak itu? Enak, saya seneng kayak begitu. Iya, itu lebih enak. Artinya apa? Sebenarnya kan gak ada alasan untuk kita khawatir kalau hidup kita ini benar dalam Tuhan. Masalahnya orang jadi khawatir karena dia pikir apa yang mau dia makan. Lalu Yesus bilang, bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Tapi kalau mau sok iya ikut orang, ya beli baju, satu baju 1,5 juta, di Jakarta banyak baju 2,5 juta satu baju. Ya saya sih dikasih ya, saya nggak beli, cuma kalau lihat harganya aja. Ya, kalau mau ikut yang begitu ya stres hidup kita. Makanya banyak kekhawatiran.
Ya, lihat orang pakai ini, kita juga mau pakai yang begitu. Orang begini, kita juga mau gitu. Yesus bilang yang terpenting itu tubuh daripada pakaian. Artinya apa? Tubuhmu itu bait Allah. Satu saat waktu kita mati, Tuhan tidak tanya merek pakaianmu apa. Yang dia tanya, selama engkau hidup, tubuhmu itu engkau pakai buat apa? Tubuh bukan untuk persinahan. Tubuh bukan untuk percabulan. Tubuh bukan sesuatu yang untuk hal-hal yang negatif, tapi tubuh ini tempat berdiamnya Tuhan. Enggak penting pakaian kita apa, asal ada Tuhan dalam tubuh kita, itu yang membuat hidupmu bernilai. Amin. Orang kadang ngomong, Bu Debbie ya, Bu, ibu itu kalau khotbah bajunya itu tok. Saya bilang, Bo Ben, emang gue pikirin. Saya tuh biasa aja, saya nggak pernah loh saudara mau pelayanan hari Minggu, hari Jumat saya siapin baju, saya siapin ini, enggak, ya pokoknya apa aja yang ada udah saya pakai, sampai kadang itu terus aja, Mbok Ben. Bagi saya tuh nggak penting, yang penting tubuh kita ini, hidup kita ini berkenan nggak sama Tuhan. Jangan terlalu pusingin hal-hal yang seperti itu, sehingga banyak orang pencitraan. Ya akhirnya karena pencitraan kepengen ya mau gaya-gayaan, ikut-ikut orang, ya foto di restoran mewah di Jakarta sih, di sini nggak ada yang ngaku. Ya akhirnya biasanya orang-orang yang kena kekhawatiran itu apa? Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang suka iri hati, itu ya sudah akhirnya dia kena kekhawatiran. Tapi orang yang hidup apa adanya itu enak. Ya, kita hidup apa adanya itu enak, nggak usah maksa hidup ini. Amin. Tadi pagi saya sampaikan, jangan banyak cicilan supaya ndak banyak kekhawatiran. Karena dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya, kalau banyak jatuh tempo ya itu jantungnya deg-degan. Aduh, udah mau tanggal jatuh tempo. Saudara, yang namanya kekhawatiran hidup ini sangat berbahaya, bisa membunuh iman. Makanya kita harus kenali apa yang harus saya kurangi. Pemahaman, ini pemahaman yang luar biasa yang Yesus beri. Tubuh lebih penting dari pakaian, hidup lebih penting dari makanan. Kalau kita menyadari pemahaman ini, tidak khawatir hidup kita. Ayat yang ke-24 Yesus berkata apa? Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Gudang pada zaman dulu itu kan belum ada bank. Jadi kalau zaman sekarang orang nyimpan uang di bank, zaman dulu mereka nggak ada bank. Mereka menimbun hasil tanah, hasil panen itu di gudang. Ya itu untuk satu tujuan, supaya ini ada jaminan untuk kehidupannya kelak, supaya dia nggak lapar. Nah Yesus berkata burung gagak itu nggak punya gudang, nggak punya lumbung. Ya tapi demikian betapa luar biasa Allah memberi makan. Ya burung itu nggak ada yang khawatir loh. Pernah nggak saudara lihat burung merenung di pohon begini ya? Atau saudara pernah lihat monyet ketek itu loh, ketek merenung. Ada sih fotonya ketek merenung, katanya gini, susah jadi manusia, mending jadi ketek. Ya, mereka nggak pernah khawatir. Burung itu nggak ada lumbung, dia nggak nyimpen makanan. Bahkan besok aja dia nggak tahu mau makan apa. Tapi dia nggak khawatir. Tuhan suruh kita belajar dari burung yang tidak pernah khawatir. Ya, dia mau ada makanan, dia tahu pokoknya besok itu pasti dia makan. Ajaib ya. Makanya saya tuh kalau lihat burung-burung terbang tuh, ini burung ya. Yes, kenapa Tuhan tuh suruh kita belajar dari burung? Ya, kalau pagi itu saya bangun di rumah suka lihat ada burung terbang dari pohon ke pohon. Ya, saya pikir dia tuh makan apa ya? Kok yo hidup loh. Makanya Alkitab mencatat, Yesus bilang belajar dari burung-burung itu. Betapa kamu itu jauh lebih bernilai di mata Tuhan daripada burung-burung itu.
Asal kita mengerti makna hidup yang sesungguhnya, bahwa tubuh lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian, hidup lebih penting daripada makanan. Ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Siapa nih yang khawatir? Aduh, saya khawatir dulu bagaimana ya masa depanku, bagaimana tiba-tiba ting saldomu bertambah? Ada di sini yang karena khawatir terus kita dapat untung gitu? Enggak ada kan? Khawatir tidak menambah apa-apa, malah membawa sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Saudara, kalau saya bicara ada orang tuh WA ke saya gini, Bu Debbie, saya tuh dengar khotbah ibu, mungkin dia dengarnya yang akhir-akhir ini kali. Saya banyak bersaksi tentang mujizat Tuhan. Dia kayaknya subscriber baru. Dia nggak ngikuti khotbah saya dari awal-awal bagaimana penderitaan saya. Saya dengar khotbah ibu tuh kayaknya enak banget ya, ibu ngalami mujizat begini ya Bu. Bu, saya cuma mau bilang sama ibu, hidup itu keras Bu. Di luar sana itu hidup itu pahit Bu. Saya balas, seberapa pahit hidupmu? Ceritakan sama saya. Ya, saya bukan pendeta yang hanya berkhotbah dan suruh jemaat percaya kepada Tuhan. Saya mengalami. Di antara Bapak Ibu di sini, siapa yang pernah hidup tanpa seorang pun dalam hidupmu, tanpa uang 1 sen pun? Coba angkat tangan. Ada di sini yang pernah hidup tanpa siapa-siapa dan tanpa uang 1 sen pun. Saudara nggak tahu mau ngapain? Coba angkat tangan. Saya mengalami ketika saya diusir dari keluarga saya. Ya, berapa banyak yang sudah dengar kesaksian saya? Yang belum dengar kemana aja? Tolong pulang subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Jangan lupa komen dan share. Ya. Saya ini, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya menerima Yesus tahun 95. Waktu saya terima Yesus tahun 95, saya diancam mau dibunuh oleh keluarga saya. 96 saya diusir dari rumah. Papi saya memberi pilihan, kalau kamu gak kembali, pergi dari rumah, angkat kaki, dan jangan anggap kamu punya keluarga. Satu lagi, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat kamu ikut Yesus. Yesus kasih makan, kamu pakai apa? Saya tinggalkan keluarga saya dengan bercucuran air mata. Saya menangis, Tuhan, ini pilihan terberat bagi saya. Kalau saya tinggalkan rumah, saya mau makan apa? Saya mau hidup di mana? Bahkan ijazah pun tidak boleh dibawa. Jadi saya memulai hidup bersama Yesus bukan dari nol, dari min. Kalau masih ada ijazah, saya masih bisa cari kerja. Tapi saya tidak ada ijazah. Ya sudah, saya tinggalkan rumah tahun 96 dari kota Poso. Saya ke kota Palu 7 jam perjalanan. Di sana saya cari sepupu saya, dia tinggal di kos-kosan. Dia juga ngekos ya, untuk bisa dapat makan di situ, supaya saya bisa tinggal gratis di rumah itu. Ada 1 rumah kos. Saya cuci baju anak-anak kos itu, saya nyapu, nyetrika, masak, ngepel. Untuk bisa numpang tinggal dan numpang makan. Kalau ada uang anak kos masak, kalau enggak ya sudah puasa terpaksa. Saya mengalami. Jadi kalau ada orang bilang, Bu, hidup ini keras, saya mau tanya, seberapa keras hidupmu? Enggak usah alay lebay. Saya pernah mengalami, tidak ada uang 1 sen pun di tangan. Enggak ada siapa-siapa yang saya bisa taruh harap untuk saya berharap. Pergi minta uang, pinjam uang, enggak pernah. Makanya Alkitab Yesus berkata benar, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan manusia, hidupmu terkutuk loh, terkutuk kata Alkitab. Banyak orang Kristen tidak menyadari hidupnya di bawah kutukan. Kenapa? Karena dia hidup mengandalkan manusia. Andalkan orang tua, andalkan saudara ipar, andalkan siapa aja. Ada masalah dikit pinjam uang, utang kanan kiri. Makanya hidupmu terkutuk. Engkau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saya setiap hari puasa. Bukan cuma karena memang saya pengen deket Tuhan, karena memang di situ tidak ada makanan. Anak kos saudara, makan buat dia aja sulit. Jadi saya tiap hari puasa, berdoa, saya cari Tuhan nasibku ini ke depan mau jadi apa? Saya ndak ada ijazah, saya nggak bisa cari kerja Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya dulu bertanya terus, kenapa saya diusir Tuhan? Kenapa Tuhan? Sebenarnya kan saya nggak usah diusir bisa, tapi saya harus jalani proses itu.
Jadi saya pernah rasa, jangan saudara bilang saya tidak pernah rasa. Saya bukan pendeta teori, tapi saya mengalami Tuhan. Ya, makanya sekarang Tuhan angkat saya jadi YouTuber karena nggak ada ijazah. Amin. YouTube nggak pernah tanya ijazahmu mana, lulusan apa kau. Pokoknya siaranmu banyak yang nonton sudah, ya sah jadi YouTuber. Lalu saudara, saya menjalani hidup, bahkan memulai dari mana aja saya nggak tahu. Setiap hari saya cari Tuhan. Pernah satu kali saya ambil doa puasa, Tuhan hidupku itu mau Engkau bawa kemana Tuhan. Lagi berdoa dapat penglihatan, Tuhan bawa saya berdiri di panggung seperti ini, di bawah itu orang puluhan ribu. Tuhan bilang satu saat engkau akan berdiri di depan ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Pulau-pulau menantikan pengajaranmu, bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Saya nangis bercucuran air mata. Wow, saya melihat semua itu, saya tangkap. Yes, amin. Begitu buka mata, lihat pakaian kotor di kos-kosan. Hilang semua itu tadi yang dalam hadirat Tuhan itu. Di hadapan saya pakaian kotor. Di hadapan saya kain pel. Dengan bercucuran air mata saya imani saja, aku percaya kalau Tuhan yang beri penglihatan, saya pasti akan mengalaminya Tuhan. Dan itu tidak saya dapatkan 1-2 tahun. Banyak orang Kristen lelah menunggu, dia berhenti mengharapkan Tuhan sehingga dia gak bisa melihat. Saya mau bersaksi sama saudara, itu saya alami penglihatan tuh tahun-tahun 96, 97 di kota Palu di kos-kosan. Saya baru mengalami Tuhan menggenapinya itu di pandemi ini. Di tengah masa pandemi saya diundang pelayanan ke Amerika saudara. Ya, waktu bulan Desember kemarin saya baru pulang 5 minggu. Ya, pelayanan di New York, di New Jersey, Philadelphia, Colorado, Atlanta. Kami keliling terbang ke beberapa negara di sana. Saya melihat Alkitab berkata, bangsa-bangsa Tuhan ngomong waktu itu menanti pengajaranmu. Pulau-pulau, saya bisa datang ke Pasuruan ini jadwalnya sudah diminta 1 tahun yang lalu. Ya, tadi Bapak bilang, Bu, bulan-bulan dalam dekat ini tidak ada Pak, sudah penuh. Tahun depan saya pun tidak bisa janji. Ini kalau saya masukin tahun depan Pak, sudah full lagi nih minggu. Tapi saya masih mengalir aja, tunggu Tuhan nih. Saya nggak mau terpatok nanti sudah penuh lagi. Hari ini saya justru menolak banyak permintaan pelayanan. Lah Debbie Basirnya 1, Indonesia aja sekarang udah berapa provinsi saudara. Ya semua minta pelayanan. Apa yang Tuhan ucapkan? Sekarang YouTube saya subscribe-nya 625 ribuan. Ya hari ini. Setiap malam mesbah doa itu yang nonton sampai 60 ribu. Mesbah syukur pagi itu kadang hampir mencapai 100 ribu. Tuhan ngomong, aku penuhi semua yang dulu aku ucapkan. Sekali khotbah di YouTube, yang nonton ada yang sudah jutaan. Itu mimbar yang Tuhan berikan sama saya di YouTube. Itu terjadi kan, engkau berdiri di depan puluhan ribu orang kan. Kalau malam itu saudara, yang ikut live streamingnya aja masuk di live chat itu ya berkisar sekitar 16 ribuan ya. Saya melihat itu kan jemaat ya. Saya di Amerika pergi nonton opera, gedungnya besar. Kita nonton opera cerita Alkitab tentang Daud. Ya, saya lihat tuh gedung bertingkat-tingkat sampai ke bawah, tangga-tangga orang duduk semua di dalam ruangan teater itu. Saya tanya, ini berapa ya kapasitasnya? 4.500 Bu. 4.500 sebanyak ini. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, setiap malam kamu mesbah doa. Itu yang muncul di live chatting 14.000 sampai 16.000. Kalau dibikinin gedung berapa kali lipatnya ini? Saya baru sadar. Oh ya, berarti itu jemaat kalau dikumpulin banyak banget ya. Nah, saudara bayangkan itu yang nunggu setiap jam 8 malam. Kalau saya memilih untuk khawatir dan tidak percaya kepada Tuhan, saya rasa saya tidak akan melihat hari ini. Tuhan bilang teruslah berbuat baik karena jika engkau tidak menjadi lelah, engkau akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, amin. Tapi banyak dari kita menjadi lelah lalu putus asa lalu, makanya saya mengalami kalau ada jemaat merasa ibu sih belum pernah dikejar-kejar ditagih-tagih utang. Saya tanya, kenapa kamu lagi mengalami masalah apa? Saya dikejar debt collector Bu, berapa lama? 6 bulan, saya 2 tahun dikejar debt collector.
Saya bersaksi kepada saudara, bukan saya tidak mengalami masa-masa sulit, dan Tuhan harus mengizinkan semua itu saya lewati supaya saya bisa bersaksi. Karena Tuhan tahu banyak jemaat yang alay lebay. Ya, saya pernah mengalami itu. Saya tidak pinjam uang ke orang, saya nggak cari di mana-mana, saya berlutut di kaki Tuhan. Dan mujizat terjadi bukan hanya bagi hamba Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan, amin. Nggak ada yang mustahil. Makanya Yesus bilang, ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Tidak bisa. Jadi kalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain? Kalau kita nggak bisa bikin apa-apa, kenapa kita harus khawatir? Toh kita juga nggak bisa menambah apa-apa dengan kekhawatiran kita. Mending berserah, belajar percaya. Waktu khawatir nyanyi, katakan. Nyanyi aja kalau khawatir, mulai iblis ngomong, oh nanti kamu begini, kita khawatir kan? Nyanyi memuji Tuhan saudara. Firman-Mu berkata kau besertaku. Iblis bilang menghibur diri. Terus maka kuat roh dan jiwaku. Setan bilang terus hibur diri. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Lawan iblis dengan firman Tuhan supaya dia lari daripadamu. Kuat-kuatan iman, ayo saudara. Tuhan tidak terlihat, tapi dia nyata bagi setiap orang yang mau percaya. Makanya dia ulangi terus kepada bangsa Israel. Aku Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tuhanmu itu hidup loh. Amin. Bilang kanan kirimu, Tuhanmu itu hidup loh. Yakinkan Tuhanmu itu hidup loh. Ya sayang saudara jadi Kristen tapi saudara gak ngalami Tuhan tuh, kasihan deh lu. Ya ayo alami Tuhan Bapak Ibu ya. Lalu dikatakan di sana, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai yang orang-orang yang kurang percaya. Ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saya tuh bingung ya, Yesus menulis ini ribuan tahun yang lalu loh. Zaman-zaman ini memang belum ada debt collector. Ya, belum ada cicilan-cicilan. Mungkin kalau sudah ada Yesus akan tambah. Jangan khawatir akan hidupmu, akan cicilanmu, tapi bertobatlah kau ya. Mungkin saudara, ya bayangkan zaman ini tuh masih benar-benar peradaban manusia itu belum sehebat sekarang. Itu aja sudah ada yang khawatir loh. Saya tuh bayangkan ya, zaman Yesus aja ternyata banyak orang yang sudah khawatir. Berarti memang kekhawatiran ini roh yang menghimpit manusia. Ya, Yesus berkata di sana, jangan kamu persoalkan apa yang kamu makan, minum, jangan cemas. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir itu disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau mengenal Allah, engkau tidak akan khawatir. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya. Itu Bapa kita, Bapa yang tahu. Tetapi ini kuncinya supaya kita tidak khawatir. Ayat 31 berkata apa? Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi yang terpenting di hidup ini cari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu bukan makanan, bukan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita cari. Kejar kebenaran supaya hidupmu ada damai. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup di dalam kebenaran. Pasti ada damai sejahtera. Apa yang dicari manusia di dunia ini? Damai sejahtera, sukacita.
Ya, buat apa orang kaya raya tapi nggak ada damai, nggak ada sukacita? Ya, tapi yang Yesus maksudkan, cari itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ayat 2:32 berkata, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita sudah menerima kerajaan Allah itu, tapi kita mau nggak tinggal di dalamnya? Di dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera dan sukacita. Itu pilihan ada di tanganmu. Ayat 33 Yesus itu berkata begini saudara, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Kunci agar orang itu tidak khawatir, banyak-banyaklah menabur, bersedekah. Siapa di sini yang punya komitmen bersedekah? Angkat tangan coba yang suka bersedekah. Enggak ada, buka kolam baptisan. Kita baptis ulang rendam 20 menit ini. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Saudara, tidak semua berkat yang ada di tanganmu itu adalah milikmu. Di situ ada bagian orang miskin. Dan cara untuk engkau bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, berkat keuangan, adalah dengan engkau menabur. Satu hal yang saya syukuri, saya ini bukan mau sombong, tapi saya belajar melakukan firman. Saya tahu kunci dari diberkati Tuhan itu menabur. Jadi kami ini hidup tidak berkelimpahan dari dulu, tapi pas-pas, selalu pas. Pas mau beli ini pas ada. Ya, uangnya itu pas. Ya. Tapi saya sering kali mengalami tinggal punya uang itu, ada orang datang pinjem uang. Tapi kita harus tepat memberi. Kalau saudara salah memberi, engkau tidak menuai. Lihat orang yang akan ditabur. Saya berapa kali mengalami itu. Tuhan suruh saya menabur. Waduh, dalam jumlah yang tidak sedikit. Padahal uang saya itu pas-pasan. Sampai saya kadang tanya Tuhan, orang-orang kaya pada kemana tuh Tuhan? Kenapa engkau suruh saya yang menabur? Tapi Tuhan bilang taat. Saya pernah dulu tinggal punya uang 50.000 20 tahun yang lalu ketika kami menikah di Solo. Anak saya masih bayi, besok susunya habis. Uang saya tinggal 50.000. Ada orang malam-malam datang pinjam 50.000. Kalau saudara kasih enggak? Jam 10 malam dia datang, penjual soto dekat gereja kami. Dia bukan orang Kristen. Dia datang pinjam ke rumah kami. Anaknya mau dibawa ke puskesmas, uangnya kurang. Suami saya tanya, pinjamnya berapa Pak? 50.000. Suami saya masuk, saya ada Pak ini pinjam uang berapa? 50.000. Aduh, kok yo pas toh pinjamnya? Kita tinggal punya uang 50, kenapa dia pinjam 50? Bawa 25 biar bagi 2. Iya enggak saudara? Ya, suami saya bilang, aku terserah kamu. Kalau kamu bilang kasih, tak kasih. Terserah kamu, kan imanmu itu yang lebih bisa nangkep. Wah, dia sudah bilang gitu, ini juga beban buat saya. Saya bilang iya, terus besok gak ada mujizat. Dia salahin saya, tuh kan kamu salah perhitungan. Karena laki-laki itu kan selalu pakai logika. Saya bilang, bentar ya, saya tanya Tuhan, Tuhan ini dikasih apa enggak? Tiba-tiba ayat itu berbicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Aduh, berarti Tuhan suruh kasih nih. Saya bilang sama suami, udah kasih aja. Dia lebih penting anaknya, kalau nggak ditolong mati loh. Kita ini besok anak nggak ada susu masih bisa lah dikasih air tajin, kasih gula sudah enak itu. Lalu dikasih sama suami saya, ya sudah besok kita hidup, ya terserah aja lah bagaimana Tuhan. Ya benar, besok itu suami saya ada pelayanan. Saya nggak tahu tiba-tiba tuh saya mau ikut. Saya bilang saya ikut ya, daripada di rumah nggak punya uang, melongo gigit jari, ya sudah ikut aja pelayanan, lumayan makan gratis. Lalu ketika saya lagi duduk di ruangan itu ada pengusaha masuk saudara. Memang orang bapak ini orang kaya di Solo. Waktu saya lihat dia, ada suara di hati yang bilang gini, nanti bapak itu akan memberkati kamu. Langsung saya tengking, dalam nama Yesus, dasar mata duitan. Begitu lihat orang kaya, langsung ada suara hati yang berkata, muka langsung berubah jadi celengan babi.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya tengking langsung tuh suara. Tapi suara itu muncul terus. Lalu saya bilang ini, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, pasti terjadi. Selesai ibadah makan-makan, sudah makan-makan, Bapak itu gak deket-deketin saya. Saya bilang berarti ini memang suara hati mata duitan. Nggak usah digubris. Jangan datangi Bapak itu terus bilang, Bapak, Tuhan berbicara. Bapak tatap mata saya. Tuhan bilang Bapak harus memberkati saya. Kan banyak kan yang begitu-begitu. Bawa nama Tuhan berlu buat. Lu buat-buat. Ya nggak usah berlu buat-buat ya. Saya tunggu aja saudara. Selesai semua doa penutup sudah pulang. Di tangga mau turun, saya salaman sama Bapak itu. Dia pegang tangan saya, dia bilang, apa kabar kalian berdua? Baik Pak, tunggu. Tuhan suruh loh saya berkati kalian. Saya dalam hati, ih bener nih, Tuhan tuh bener. Sini duduk, saya mau berdoa ya buat kalian. Berkatnya doa. Haleluya, puji Tuhan 12 kali. Doa juga berkat. Ya udah kita duduk didoakan sama dia gini bla bla bla. Habis itu ya sudah Pak, terima kasih, kami pulang dulu. Tunggu. Tuhan suruh loh saya, semua yang ada di dompet saya suruh kasih sama kalian. Beneran Pak? Terus Bapak pulang naik apa? Ongkosnya kalau Bapak kasih semua sama saya bawa sopir. Kalau nggak ada saya pinjemin 50.000 Pak. Dia ambil dompetnya saudara, saya ingat waktu itu 750.000. 20 tahun yang lalu saya pinjemin bapaknya itu 50.000 kan, yang tukang soto. Bapak itu ngasih saya zaman itu 750.000. Ini ya Bu, semua yang di dompet saya Tuhan suruh kasih. Waduh puji Tuhan, terima kasih ya Pak. Ini jangan ditolak, terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya. Oh iya. Sudah mau pulang, tunggu. Nggak tahu nih Tuhan suruh saya, ada nomor rekening BCA nggak? Saya bilang ada Pak, berapa? Lupa Pak. Rekening jangan dilupa saudara, tolong dihafal supaya jangan terhalang berkatmu. Waktu itu saya lupa, sekarang hafal saya Pak, 78503402447 Debbie Basir BCA. Ya dulu lupa saya. Dia bilang wah lupa ya. Ya udah besok pagi aja ya kirim. Tapi kan kita percaya kalau itu berkat Tuhan, dia nggak berubah kan. Ya udah saya kirim. Jam 8 pagi dia bilang ya iya, tunggu jam 8. Jangan jam 5 sudah di WA. Terlalu bersemangat. Berkat Tuhan enggak usah direkayasa. Kirim, dia bilang jam 8, kirim jam 8. Enggak usah ditanya lagi, Pak sudah transfer belum ya? Nih banyak orang Kristen kayak begitu tuh. Ya. Akhirnya jam 8 saya kirim, Pak ini nomor rekening BCA saya. Oh iya, jam 10 dia telepon. Ibu lagi di mana? Lagi di rumah sama suami. Bisa ke bank BCA sini enggak? Kebetulan dekat rumah. Bisa Pak. Saya mau kasih tunai aja. Ada yang mau saya sampaikan. Kita datang. Dia kasih amplop coklat, Bu ini Tuhan loh yang suruh loh. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya baru kali ini kayak gini. Jadi terima kasih ya sama Tuhan. Tuhan tuh mengasihi kalian banget. Ini ada uang 10 juta 20 tahun yang lalu. 10 juta, ini jemaat responnya lambat banget ya. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang bilang wow. Tolong agak-agak respon biar hidup di gereja. Amin. Saya bayangkan kalau pendeta yang khotbah di sini ke aku sudah mati gaya dia. Soalnya jemaatnya juga mati gaya. Tolong kalau ada pendeta khotbah ngomong agak ini, saudara langsung amin, yes gitu ya. Jadi hidup gereja ya. Akhirnya saudara, ya udah dia bilang ini ada uang 10 juta loh, 20 tahun yang lalu tuh banyak sekali. Jadi total dia itu sudah mulai ada amin, bagus ini. Siapa yang bilang amin tadi? Ambil sepeda di bawah. Sepedanya siapa aja ambil aja pokoknya itu ya. Jadi saudara ya 10.750.000. Saya yakin ya kalau hari itu saya nggak peka, saya nggak kasih uang 50.000 itu, kita pasti nggak lihat mujizat itu. Iya kan? Jadi suami saya imannya semakin bertambah. Ih bener ya saya. Makanya suami saya itu sekarang gini, say, kalau ada orang Tuhan gerakan untuk kau berkati, enggak usah tanya-tanya saya. Kasih saja. Dia tahu istrinya ini, Alkitab bilang kan istri yang takut Tuhan itu suaminya enggak kekurangan keuntungan. Karena istrinya takut akan Tuhan. Tapi kalau istrinya enggak takut Tuhan, suaminya kurang terus keuntungannya. Malah duitnya hilang terus.
Kenapa? Dia bilang, karena saya nikah sama istri yang pintar cari uang, Bu. Uang saya dicari semua. Di dompet ketemu, di celana ketemu, di rak buku ketemu. Wah, susah dapat istri yang pintar cari uang. Saudara, saya melihat ini ketika kami masih susah dulu loh. Tapi jangan pulang dari sini saudara langsung, siapa yang mau pinjam 50.000? Siapa? Tak kasih ini loh, supaya aku dapat mujizat. Tuhan itu melihat sikap hati.